bahwa kedua-duanya menjadi sangat penting. Yang pertama tadi Raperda tentang kabupaten layak anak, karena memang kalau tadi mendengar sekilas kita mendapat kategori kabupaten layak anak sudah sangat lama sekali, terakhir tahun 2020. Dari unsur eksekutif itu adalah bagian hukum, ada bagian hukum. Baik ya, oke, untuk kondisi ya kita absen baru sekitar belasan persen, 13% sekian. Sehingga salah satu usaha kita selain tidak memberatkan keuangan daerah, kami juga mencari cara bagaimana untuk mendapatkan dana cukup besar tapi bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat. Dan untuk perda itu sebenarnya luas, tidak ada disebutkan khusus untuk program hibah. Jadi waktu itu kita ikut tahun 2020, cuma karena perda PN nomor kita belum bahas perda. Sedangkan persyaratan itu harus masuk biasa setahun sebelumnya. Biasa bulan-bulan Agustus itu sudah ditagih untuk masuk di tahun berikutnya, supaya kita masuk ke prioritas pertama. Jadi ada semacam batch-nya itu batch 1, 2, 3. Karena di tahun 2021 kita tidak punya perda, pada akhirnya tidak. Nah, kemudian di tahun 2021 kita akhirnya bisa membahas dan ada Perda nomor 18 Perda nomor 3 tahun 2022 sampai dengan 2024. Maka tahun 2022, 2023 lancarlah kita ikut program hibah air perkotaan tadi. Dan tadi kita menekankan ada 3 yang setangkap ya. Yang pertama untuk meningkatkan akses pelayanan pada masyarakat luas, yang kedua itu untuk meringankan beban APBD, dan yang ketiga untuk memperluas jaringan dan kerjasama pihak yang tertentu. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini kami kembalikan ke Pak Ketua untuk memimpin rapat kita pada hari ini. Inspektorat. Nah, kegiatan hibah air ini memang sedikit rumit waktu itu Pak. Salah satu syaratnya adalah perda PN. Tahun agak kesulitan karena kegiatan hibah air ini berlanjut, sehingga kami mintakan waktu itu dibuatlah per 5 tahun sekali. Nah, kita sudah ikuti belum siap. Alhamdulillah Bapak, ini tiga kali ini kita hampir mencapai target, kecuali di tahun 2000 banjir di 2021 itu banjir. Karena gini Pak, mungkin saya sedikit cerita bahwa program hibah air ini jadi luar biasa Ibu Sari ini. Kebetulan dia memang kabit fisik ya luar biasa Ibu Sari. Nah, untuk melanjutkan ini izin Pak Ketua, masih diizinkan kan para pihak lain untuk berkomentar. Nanti saya suruh Ibu Lili untuk melanjutkan terkait ini regulasi dan perencanaannya juga. Kemudian nanti saya persilakan setelah Bu Lili nanti Pak Stephen dari Perkim, karena tadi kan dari sebut-sebut dari Bu Sari ini, Perkim ini perannya besar terkait dengan jaringan dan urbanisasi. Bu Lili silakan. Ibu Lili gitu. Terima kasih Pak Mariadi selaku Ketua Tim DPR Eksekutif. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Satu beserta Bapak semuanya yang mungkin mohon maaf saya sebut satu persatu selaku anggota Pansus, kemudian Bapak Ibu yang dari mewakili OPD dan dari Kabak Hukum Setuan, Kabak. Siap. Nah, berikutnya juga mungkin di tahun-tahun berikutnya Pak. Jadi betapa pentingnya
jaringan distribusi kita yang belum sampai ke konsumen. Untuk kita semua, kayaknya nggak sah juga melakukan salam yang sudah diperkenalkan. Ya, benar. Baik, Adil Katarino, baca Romin Kasaruga, bersengat yang luar. Betungkat Pak Adat Basa, berbukai bati ampun. Jadi ini agak sedikit beda Pak, karena memang bahasa aslinya seperti itu. Jadi motonya itu pertama saya populerkan di Gawai Daya tahun 2009 waktu mau melaksanakan pilkada 2010 yang merival waktu itu Pak Jarod dengan Pak Mito tentang modal maupun kekuatan layak anak, karena dari aspek pengawasan bahwa program dan kegiatan itu dapat dipertanggungjawabkan benar, sah, akuntabel, dan seterusnya jika memang ada payung hukumnya. Nah, payung hukumnya bisa berupa peraturan perundang-undangan, bisa berupa hukum dan lain sebagainya. Kami dari BPKAD sebagai pengusung atas raperda yang diajukan Pak, ada dua memang yang seperti disampaikan untuk perubahan Perda nomor 3 dan untuk penyertaan modal kepada Perumda tahun 2025 sampai dengan 2029. Jadi Pak, mungkin singkat saja seperti yang sudah disampaikan oleh 12/2022 dan sudah ada peraturan gubernur terkait dengan pengembangan kabupaten layanan nomor 34/2022 dan deadline untuk penilaian kabupaten layanan untuk tahun ini Pak, kita dinilai di 2024 untuk kegiatan 2023 itu 30 Juni. Nah, berharap kalau memang ini sudah di ACC maka itu akan kita upload juga terkait dengan peningkatan penilaian untuk kabupaten layanan Sintang Pak, dari 1 kelembagaan, 5 klaster dan 24 indikatornya yang harus kita isi. Jadi salah satunya di kelembagaan adalah tentang Perda. Demikian Pak, terima kasih. Menyampaikan kita sudah mendapat kesimpulan secara umum berdasarkan materi yang ada ini, maka Raperda ini mendesak untuk segera kita sahkan. Tapi sekali lagi bahwa ini baru rapat pengantar, kita belum masuk ke materi. Nah, saya nanti akan membawa rapat ini dengan pola sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, lebih bagus kita berargumentasi dulu apa kepentingan ini sebenarnya. Nah, setelah itu baru kita bahas pasal per pasal. Dengan demikian nanti kita tidak lagi tersendat-sendat. Nah, harapan saya memang, ini harapan saya secara pribadi, ini kan belum para anggota, semuanya bisa sesuai harapan kita bersama. Tetapi sekali lagi Pansus punya kewenangan juga untuk menerima dan menolak bila mana Raperda ini dipandang belum mendesak. Itu catatannya. Saya langsung saja ke poin Perda kita, karena Perda ini adalah memiliki prasyarat ya, tentang terbentuknya Perda. Saya ingin tanya kepada bagian hukum juga, apakah kajian akademisnya sudah ada atau belum? Kalau belum, mohon persiapkan sebelum kita berangkat. Ada yang terkait sudah ada. Dari PDAM bagian itu sudah. Oh sudah, terima kasih. Tadi sudah disampaikan. Saya melihat Pak Irmanus ini rasa sebagai Pak Camat, sama dengan Pak Maryadi. Jadi salam udah Pak ya, pada waktu lagi udah PP. Yang pertama saya mau bertanya, ada pasal yang hilang nih Pak walaupun kita belum membahas isinya ya Pak, dari teman-teman sekretariat Dewan ya. Perda nomor 3 ya. Ada tujuan sebenarnya perubahan Perda nomor 3 ya.
itu kan supaya anggaran tersebut bisa digunakan, karena memang ada surat dari Dirjen Cipta Karya di bawah PUPR bahwa untuk anggaran penyertaan modal program hibah itu tidak bisa lagi. Tapi saya lihat dalam draft ini kita tidak lagi fokus ke penggunaan 4,. Yang saya juga dari Sekwan mendampingi kami dan OPD yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Pak. Saya mungkin langsung aja mengenai masalah Raperda tentang Kabupaten Leanak. Yang saya hormati Pak Mardi bahwa Kabupaten Leanak kita mengacu pada peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 dan penyelenggara peraturan Menteri PPAN nomor 12 tahun 2022. Karena memang ini adalah kebutuhan kita. Saya ingin Kabupaten Sintang layak anak seperti yang saya menyebarkan lagi.